Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifar Abdul Jabbar Najmuddin, NPM 10060319041, kelas Farmasi A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari larutan isotonis. Pada materi perhitungan larutan isotonis ini, diambil soal sebagai berikut. Suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat sebanyak 50 mg dengan ekivalen NaCl sebesar 0,45, natrium benzoat sebanyak 1 mg dengan ekivalen NaCl sebesar 0,22, dan BHA mengandung 5 mg dengan ekivalen NaCl sebesar 0,60. Dan penambahan air sebanyak 5 ml. Yang ditanyakan, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Bisa isotonis, hipotonis, atau hipertonis. Dan yang kedua, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan kalian lakukan? Dari soal tersebut, pertama kita bisa melakukan perhitungan gram kali ekivalen NaCl. Lalu nilai yang telah diketahui dalam soal kita kalikan dan didapatkan total hasil perhitungan gram kali ekivalen NaCl sebesar 0,02572 gram. Kemudian kita hitung persen dengan rumus massa per 5 mili kali 100, sehingga didapatkan hasil persen atropin sulfat sebesar 1%, natrium benzoat sebesar 0,02%, dan BHA sebesar 0,1%. Lalu kita hitung persen kali ekivalen NaCl dan didapat hasilnya sebesar 0,05144%. Kemudian kita hitung larutan isotonis yang dibuat, yaitu sebanyak 5 ml. Hasilnya 0,9 per 100 dikali 5 ml dan didapat sama dengan 0,045 gram NaCl. Setelah dilakukan perhitungan, masukkan data-data tersebut ke dalam tabel seperti ini. Kita bisa lihat bahwa gram NaCl sama dengan sebesar 0,02572. Dari nilai tersebut bisa dikatakan bahwa larutan ini merupakan larutan hipotonis karena hasilnya tidak melebihi gram NaCl murni sebesar 0,9 gram. Kita dapat menghitung gram NaCl yang dibutuhkan dengan rumus sama dengan larutan isotonis yang dibuat dikurangi jumlah gram ekivalen NaCl larutan isotonis yang dibuat sebesar 0,045 dikurangi jumlah gram ekivalen NaCl sebesar 0,02572, jadi 0,045 dikurangi 0,0572 sama dengan 0,01928 gram NaCl. Jadi agar larutan injeksi hipotonis ini berubah menjadi larutan injeksi isotonis, maka harus ditambahkan gram NaCl sebanyak 0,01928 gram. Jadi kesimpulannya, yang pertama, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis hipotonis. Dan yang kedua, karena injeksi tersebut bukan merupakan larutan isotonis, melainkan larutan hipotonis, maka kita perlu lakukan
penambahan NaCl untuk membuat larutan tersebut menjadi larutan injeksi yang isotonis. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.